berdoa sebelum. Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam hari ini, biar apa yang akan di-sharingkan bisa menjadi berkat dan kekuatan, dan apa yang perlu kami dengar melalui hamba-Mu ini bisa mengingatkan kami kembali untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Pakai hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulutnya itu adalah pesan-Mu bagi setiap kami, Bapa. Kami menikmati waktu kami beberapa menit ke depan. Dalam tangan-Mu Tuhan kami ucap syukur, berterima kasih. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Anang untuk doanya. Oke, malam hari ini saya membawakan tema tentang tekanan dalam ketakutan. Jadi di sini hari ini sharingnya itu saya lebih pengen banyak kita langsung sharing langsung ya. Jadi saya mungkin bakal banyak tanya ke teman-teman gitu loh tentang apa sih yang ada dalam tekanan dalam ketakutan itu. Nah lanjut kedua, jadi tekanan dalam ketakutan itu menurut teman-teman di dalam pikiran teman-teman itu akan menjadikan apa nih? Boleh ada yang sharing? Mungkin dari Siska Yunia. Hanya sih ada kepanikan. Selain kepanikan? Ada kekhawatiran, kadang ada sakit perut, atau keringat dingin. Terus bertanya-tanya, Tuhan, mesti gimana ini? Gitu ya, kalau misalnya dari Siska ya. Kalau mungkin dari Mas Dan, kalau misalnya lagi menghadapi ketakutan, apa yang dalam pikiran Mas Dan? Nggak bisa ngelakuin apa-apa ya, diem ya, kebanyakan. Jadi lebih banyak diam ya, kalau misalnya kita dalam melakukan ketakutan ya. Jadi karena di sini sedikit, saya langsung tanya ke semua juga ya. Kalau Aryan sendiri, kalau dalam menghadapi ketakutan tuh Aryan akan menjadi apa ya? Oke, kalau ketakutan pasti identik sama khawatir. Kalau khawatir, apa ya? Jadi sebenarnya sih lebih ke arah ketakutan, khawatir jadi bikin kita jadi pesimis ya. Jadi seringkali malah pesimis, kayak takut gagal, takut nggak berhasil dan lain-lainnya. Cuman bisa dibilang juga sebenarnya kalau gue pribadi, dari ketakutan dan kekhawatiran itu biasanya membawa kita untuk lebih mengandalkan Tuhan sih. Jadi ketika kita takut, ketika khawatir, justru disitulah gue jadi ke-remind gitu, jadi inget kalau sebenarnya ya takut khawatir wajar, cuman ya kita punya Tuhan yang bisa menguatkan kita mengatasi kekhawatiran itu sih sebenarnya. Amin. Itulah. Thank you Aryan. Kalau misalnya dari Siska Permata, gimana nih Siska? Kalau misal ketakutan jadi gimana? Ketakutan itu kalau diterus-terusin tuh malah bikin pikiran kemana-mana, berasumsi, padahal nggak tentu apa yang dipikirin, dikhawatirin itu terjadi sih. Jadi belajarnya nggak mikirin ketakutan yang berlebihan, tapi kayak lebih tenang dulu gitu. Kalau dari Anang gimana Nang? Jadi lebih mirip sih jawabannya kayak Aryan, pesimis, kayak takut udah nggak bisa nih, udah susah nih gitu. Jadi kayak membatasi diri sendiri padahal belum tentu juga gitu. Oke, kalau dari Steven? Kalau dari saya sih, kok sebenarnya ketakutan tuh apa ya? Banyak sih semuanya, tapi saya ini kalau ketakutan lebih dominannya ke apa ya? Ke kepanikan sih. Kalau panik itu kan pasti udah kayak apa kan? Takutnya udah udah over ya, udah agak lebihan. Jadi kalau misalnya kalau takut itu ya banyak orang kayak panik itu nih, misalnya ini gimana ya, kok jadi nggak tenang gitu, jadi timbul rasa nggak tenang gitu, jadi panik, terus banyak pikiran terus setiap hari, mikirnya jadi kadang-kadang kalau fokus yang lain kagak bisa, jadi fokusnya ke itu mulu yang masalah itunya, jadi takutnya masalah itu aja gitu loh, jadi nggak bisa fokusnya ke lain. Itu sih dari saya. Oke.
Nah, kalau misalnya dari jawaban teman-teman tadi itu, ya banyak ya, kita ketakutan itu banyak sering menjadikan kita tuh, kalau misalnya di sini saya bahas itu, ketakutan itu banyak membuat sulit untuk melihat, gitu. Terkadang seperti hal contohnya itu yang sulit untuk kita melihat, kita tuh kayak mata kita tuh ditutupi, atau kita tuh bukan selalu ya, maksudnya kita selalu memandang diri kita atau memandang di sekitar kita itu bahwa kita itu tidak mampu atau kita itu tidak bisa berkembang. Nah, ini dia, ketakutan itu kadang membuat sulit untuk kita melihat. Nah, jangan jadikan ketakutan itu membuat kita sulit untuk melihat di sekitar kita, melihat apa yang ada dalam diri kita, melihat segala sesuatu yang kita punya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang saya mau bagikan di sini, jadi satu itu ketakutan sering kali membuat kita sulit untuk melihat. Jadi teman-teman jangan selalu ketakutan itu sampai kita sulit untuk bisa melihat. Gitu. Kadang kita tuh nggak bisa melihat apa yang di sekitar kita yang kita punya atau apapun yang ada dalam diri kita, sehingga kita selalu merasa kurang terus. Nah, lalu yang kedua, saya rangkum lagi, ketakutan itu membuat sulit untuk menerima keadaan. Nah, di sini kalau misalnya saya gambarkan sulit menerima keadaannya itu bagaimana sih? Nah, sulit menerima keadaannya itu apa yang ada dalam diri kita merasa itu terpuruk sekali, untuk akhirnya kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa melihat seperti yang kayak tadi yang pertama, kita nggak bisa melihat segala sesuatunya, atau hal yang membuat kita khawatir dan terus kita bawa terus. Itu ketakutan yang dalam diri kita. Yang ketiga itu, ketakutan itu membuat jauh dari orang terdekat, bahkan lupa diri. Seringkali nggak sih kita sering merasa kita tuh kayak nggak punya siapa-siapa, atau kita itu nggak pernah ada yang perhatiin, atau kita itu suka jarang tegur sapa sama orang-orang rumah, atau suka menyendiri atau jadi pendiam yang berpikir bahwa ini masalah gue ini nggak bakal bisa dipecahkan, masalah gue ini nggak bakal bisa diapa-apain, sedangkan dia hidupnya enak, hidupnya ini, hidupnya itu. Jadi itu larinya malah bawa ke dalam iri hati atau hal-hal yang menurut dalam diri kita sendiri, ya gue udah gak bakalan bisa gitu loh. Jadi makanya di sini tekanan dalam ketakutan itu bisa merusak diri kita, bisa memberikan hal-hal negatif dalam diri kita. Padahal di dalam ayat Yesaya 41 ayat 10, di sini saya menekankan 3 poin. Gitu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Di poin pertama aja Tuhan menyebutkan gitu loh, jangan takut, ya kan? Karena apa? Karena sebab Tuhan itu menyertai kita selalu. Terus janganlah bimbang. Karena apa? Karena Tuhan itu Allahnya kita. Tuhan itu tahu segala sesuatu yang kita punya. Tuhan itu tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita kerjakan, itu ya semua dari Tuhan gitu loh. Mas itu, dan di poin kedua ini yang saya ambil lagi itu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Nah, Tuhan di sini aja tuh juga memberikan jalannya dia gitu loh untuk kita. Jalannya dia di mana bahwa aku selalu meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ketika kita salah jalan, ketika kita tidak bisa berpikir dengan jernih atau berpikir positif, Tuhan itu selalu meneguhkan kita juga. Dan terkadang kita juga karena fokus dengan masalah kita suka lupa diri gitu loh, dan kita suka lupa bahwa siapa sih yang bisa menolong kita gitu. Dan pada akhirnya itu Tuhan juga bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan gitu loh. Dan pada akhirnya itu kita bisa menang gitu loh dalam ketakutannya kita, ya kan? Biarlah ketakutan itu hanya jalan prosesnya kita untuk menuju kemenangan. Jadi dari kesimpulan yang saya ambil sih pada malam hari ini, bahwa tekanan dalam ketakutan itu hanya ada di dalam pikiran kita,
ya kan? Yang Tuhan mau itu adalah tekanan dalam kemenangannya kita. Jadi ketika kita ditekan atau kita ketika menghadapi masalah atau kita menghadapi hal-hal yang ada dalam diri kita, merasa kita tidak ada yang menolong atau kita tidak ada yang merasa aduh jauh banget jauh ini, nah Tuhan tuh nggak mau gitu loh. Tuhan itu tahu apa yang ada dalam kehidupan kita, setiap rencana-rencana yang akan Dia lakukan dalam kehidupan kita, itu tuh Tuhan tahu semuanya yang diberikan. Karena Tuhan mau ketika kita menghadapi tekanan, kita harus dalam keadaan menang. Ketika kita menghadapi masalah, ya kan, ketika ada tekanan, ya kan, disitulah ada jalan kemenangan untuk kita selalu mendapatkan kemenangan. Jadi pada malam hari ini saya ingin sharingkan bahwa tekanan dalam ketakutan itu kita harus selalu berjuang. Untuk apa? Untuk kita melakukan hal dan kebenaran di dalam Tuhan dan mendapatkan kemenangan yang ada dalam kita. Itu sih sharing saya pada malam hari ini. Kenapa sih saya melatar belakangkan sharing saya malam hari ini dulu dalam tekanan dalam ketakutan? Ya kan? Seringkali kan untuk belakangan ini kita pasti dengan ada isunya sekarang ini, isunya COVID, bahkan dengan banyak pekerjaan yang saat ini mungkin banyak dikurangi atau pekerjaan-pekerjaan yang dirangkap yang menjadi hal 2 kali lipat pekerjaan itu lebih nambah lagi. Itu membuat tekanan gitu loh, tekanan dalam diri kita, ya kan, tekanan dari kantor, tekanan dari keluarga, atau tekanan dari lingkungan sekitar yang membuat diri kita parno gitu loh, membuat diri kita aduh kayaknya udah deh nggak bertahan deh, udah nggak kuat deh. Nah tapi di sini diingatkan lagi di Yesaya 41 ayat 10, ya kan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah di sini kita berperang untuk melawan diri kita sendiri gitu loh, untuk melawan hal-hal negatif yang ada dalam pikiran kita sendiri. Untuk apa? Untuk membawa kemenangan. Ketika kita bisa melawan hal-hal negatif, itu kemenangan itu ada di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar hal omong kosong atau hal yang kita selalu teringat terus akan setiap masalah-masalah yang ada. Ketika kita bisa bawa doa, ketika kita bisa membawa diri kita, pasti ada kemenangan di situ untuk kemenangan diri kita. Jadi sekian untuk sharing saya malam hari ini, bahwa di dalam tekanan itu bukan ada ketakutan, tapi ada kemenangan. Itu sih sharing saya malam hari ini.